Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya pagi hari ini. Kita bangun dengan tubuh yang sehat, menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menghirup udara pagi yang cerah saat ini. Dan sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepada Tuhan dan kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, agar firman ini yang terus menuntun langkah kami berjalan bersama Tuhan. Demi nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca dari Yesaya pasal 59, ayat 1 hingga ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ada kalanya kita merasa Tuhan itu jauh. Doa seolah-olah tidak dijawab. Pergumulan tak kunjung selesai. Dan hati mulai bertanya, apakah Tuhan masih mendengar? Yesaya pasal 59 ayat 1-2 menjawab pertanyaan itu dengan sangat tegas. Masalahnya bukan terletak pada kemampuan Tuhan, melainkan pada kondisi manusia. Nabi Yesaya memulai dengan sebuah penegasan yang menghibur. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Gambaran tangan dalam perjanjian lama melambangkan kuasa Allah untuk bertindak, sedangkan telinga melambangkan perhatiannya kepada seruan umatnya. Allah sama sekali tidak kehilangan kuasa untuk menyelamatkan ataupun kepedulian untuk mendengar doa umatnya. Allah tetap maha kuasa dan tetap setia. Namun ayat berikutnya mengungkapkan akar persoalannya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Saudara, dosa bukan sekedar pelanggaran terhadap aturan Allah, melainkan pemberontakan terhadap pribadi Allah. Dosa menciptakan jurang antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Bukan karena Allah menjauh dari manusia, tetapi karena manusia telah berpaling dari Allah. Saudara, inilah masalah terbesar manusia. Akar penderitaan rohani bukan terutama keadaan di luar kita, tapi dosa yang tinggal di dalam hati kita. Karena itu solusi utama bukanlah berusaha menjadi orang lebih baik agar Allah kembali menerima kita. Jika keselamatan bergantung pada usaha manusia, tidak seorang pun dapat berdiri di hadapan Allah. Disinilah Injil menjadi kabar yang sangat indah, bahwa Allah sendiri menjembatani jurang yang tidak sanggup diseberangi manusia. Di dalam Kristus, Allah mengulurkan tangannya kepada orang berdosa, dan di kayu salib, Yesus menanggung hukuman akibat dosa kita dan mengalami keterpisahan yang seharusnya kita tanggung, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya diperdamaikan dengan Allah. Saudara, dosa membutakan hati manusia sehingga manusia tidak menyadari betapa rusaknya ia. Tapi anugerah Allah bukan yang sekedar membantu manusia untuk menyadari dosanya, tapi anugerah Allah membangkitkan manusia yang mati secara rohani untuk hidup kembali di hadapan Tuhan, hidup secara rohani. Renungan ini mengajak orang percaya untuk terus hidup di dalam pertobatan. Orang yang telah dibenarkan oleh Kristus tetap dipanggil memelihara persekutuan dengan Allah melalui pengakuan dosa dan ketaatan. Dosa tidak lagi menghukum orang percaya, tapi dosa tetap mengganggu sukacita dan keintiman persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, setiap kali Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa, janganlah kita mengeraskan hati. Datanglah kepada Kristus, sebab tangannya tetap terbuka untuk mengampuni dan memulihkan kita. Saudara, biarlah melalui perenungan ini kita berpikir bahwa Tuhan
bukannya tidak mampu menyelamatkan atau tidak mau mendengar doa. Karena kuasanya tidak berkurang dan kasihnya tidak berubah. Jika ada sesuatu yang perlu kita bereskan, mari kita datang dan hati yang bertobat kepada Kristus. Karena di dalam Kristus, jurang antara Allah dan manusia telah dijembatani. Dan kita dapat kembali menikmati persekutuan yang hidup dengan Bapa surga. Saudara, mari kita membereskan dosa-dosa kita. Jangan hidup dalam dosa dan menikmati dosa. Karena dosa menjadi pemisah antara doa-doa kita sampai kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami. Bukannya Tuhan tidak berkuasa dan bukannya Tuhan tidak mendengar, tapi dosa-dosa kami menjadi penghalang untuk doa kami terjawab. Bapak, berikan kami kepekaan akan dosa-dosa yang masih terus kami lakukan dan bahkan dosa yang kami nikmati yang membawa hidup kami jauh dari Tuhan. Bapak, bantu kami untuk peka dengan dosa-dosa kami. Dan biarlah Roh Kudus membawa kami datang merendahkan diri di bawah kaki salib Tuhan, agar kami dibaharui dari seluruh dosa-dosa kami. Ini hidup kami Tuhan, bentuk, ubah seturut kehendak-Mu, agar doa-doa kami tidak menjadi doa-doa kami boleh sampai kepada Tuhan, dan dosa kami tidak menjadi penghalang doa-doa kami kepada Tuhan Yesus. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya Engkau berkenan membuat berhasil apa yang kita lakukan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Demi nama Yesus, kami bersyukur, berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.